Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Qin Chen membunuh Demon Shadow King, mengguncang sosoknya, dan menembak lagi untuk membantu Yu Qianzu dan Qing Qiuzi. Petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Hanya dalam beberapa saat, kedua Raja Bayangan Iblis juga dipenggal oleh Qin Chen, dan tidak mungkin bagi Qin Chen untuk memecahkan lawannya dengan mudah jika lawannya adalah Iblis Sun setengah langkah. Ketika Raja Iblis berkepala 3 mati, 3 spar hitam jatuh ke tanah. Apa ini? Kata Qin Chen mengulurkan tangannya untuk menghisap, dan menghisap spar hitam itu ke tangannya. Mungkinkah ini adalah kristal ajaib yang kacau yang terkondensasi di Raja Bayangan Iblis? Fikir Qin Chen telah melihat beberapa catatan samar dari Daozong kuno. Kristal sihir hitam mengandung kekuatan khusus, yang tampaknya merupakan kristalisasi niat pedang yang dikombinasikan dengan energi iblis. Itu dibiarkan oleh Raja Bayangan ajaib ini. Bayangan sihir biasa tidak bisa memadat. Hanya tubuh Raja Bayangan ajaib yang bisa dibiarkan. Kristal ajaib yang kacau ini, di dalam tubuh Raja Iblis, tidak ada entitas, dan dapat dibubarkan dan dipadatkan kapan saja seperti Raja Iblis. Tetapi ketika Raja Iblis mati, kristal iblis kekacauan tidak dapat dibubarkan dan menjadi kesatuan. Kristal iblis yang kacau ini pernah diperoleh oleh master dari gundukan pedang, tetapi dikabarkan bahwa kristal iblis yang kacau ini mengandung makna kekacauan yang mencengangkan, dan bahkan niat pedang yang kacau balau yang mengerikan. Ini adalah bahan berkualitas tinggi. Dikabarkan bahwa menempa prajurit suci dapat membuat prajurit suci memiliki sifat jahat khusus dan menyebabkan kejutan yang kuat bagi musuh, tetapi tidak dapat langsung diserap oleh para prajurit. Master suci puncak yang pernah memiliki cara sihir perbaikan rantai menyerap kekuatan dalam kristal iblis yang kacau ini, dan terkikis oleh kehendak kacau di dalamnya, dan langsung berubah menjadi orang gila, berubah menjadi jenis iblis yang berbeda, dan meledak di tempat dan mati, sangat berbahaya dan sombong. Belakangan, bahkan jika seorang master mendapatkan kristal ajaib yang kacau ini, dia tidak berani menelan kekuatan di dalamnya. Tapi mata Qin Chen cerah saat ini. Chaotic Demon Crystal, benda ini harus dibentuk oleh kekuatan seluruh tubuh Raja Iblis, yang mengandung kekuatan paling orisinal di tubuh Bayangan Iblis. Jika saya dapat menyerapnya, mungkin saya dapat memahami komposisi sebenarnya dari Bayangan Iblis ini. Kata Qin Chen sedang bermeditasi di dalam hatinya. Kalian berdua hati-hati dan lindungi hukum untukku. Saya akan memurnikan kristal ajaib yang kacau ini dan melihat kekuatan di dalamnya. Qin Chen berkata kepada Yu Qianzu dan Qing Qiuzi, yang segera menyebabkan mereka berdua ketakutan, tetapi mereka juga tahu bahwa sulit untuk mengubah keputusan Qin Chen, jadi mereka berhenti berbicara, hanya melihat sekeliling dengan waspada. Segera, Qin Chen menemukan tempat yang tampaknya aman di dekatnya dan mulai memperbaiki kristal ajaib yang kacau. Tiba-tiba, kehendak kacau yang mengerikan dan cahaya ajaib akan menyerbu tubuh Qin Chen dengan niat pedang pada saat yang sama. Kekuatan ini menyerbu tubuh Qin Chen, dan dengan cepat menyerbu pikiran Qin Chen. Qin Chen terkikis. Seni menambal langit. Gumam Qin Chen menurunkan hatinya, diam-diam terkejut, dan segera mendesak teknik perbaikan langit. Seni menambal langit beredar dan menganalisis asal mula kekuatan kacau ini. Tiba-tiba, buku asal-usul di tubuh Qin Chen melonjak, dan bab peradaban gelap muncul, dan kekuatan gelap mengembun dari kekuatan kacau itu. Ini adalah kekuatan kegelapan, kata Qin Chen terkejut. Dia akhirnya mengerti bahwa kekuatan yang terkandung dalam Bayangan Iblis ini sebenarnya mengandung kekuatan kegelapan. Tidak mengherankan jika dia tidak dapat ditekan oleh pohon iblis dari 10.000 alam, tetapi ditekan oleh kekuatan gunturnya sendiri. Namun, kekuatan kegelapan ini tampaknya telah mengalami perubahan tertentu di bawah perubahan ratusan juta tahun. Jika tidak,
Qin Chen tidak mungkin gagal melihatnya. Pada saat ini, buku asal dalam tubuh Qin Chen dengan cepat menyapu, dengan cepat menyempurnakan niat pedang yang kacau, energi jahat, dan kekuatan kegelapan yang bermutasi, dikombinasikan dengan teknik penambalan langit, ke dalam tubuh Qin Chen. Selain itu, darah bergemuruh di tubuh Qin Chen membersihkan bagian paling jahat dari kekuatan gelap ini, hanya menyisakan tempat paling murni. Tubuh Qin Chen, bahkan di bawah kekuatan ini, menjadi semakin mendominasi, seolah-olah telah menerima semacam suplemen. Kristal ajaib yang kacau ini sebenarnya memiliki efek meningkatkan tubuh fisik saya, dan itu telah memberinya beberapa peningkatan pada tubuh kuno. Selama saya mendapatkan puluhan kristal ajaib yang kacau, itu bahkan dapat secara langsung meningkatkan kekuatan tubuh fisik saya ke tingkat yang lebih kuat. Kata Qin Chen terkejut. Semakin tinggi tubuh kunonya, semakin sulit untuk ditingkatkan. Kristal ajaib yang kacau dapat meningkatkan 1% dari kekuatan tubuh kuno Qin Chen yang telah mandek, membuat Qin Chen sangat terkejut. Qin Chen terus menganalisisnya dengan hati-hati, dan baru kemudian menemukan bahwa yang benar-benar berperan adalah kekuatan kegelapan yang bermutasi. Tubuh Qin Chen telah menerima asupan berbagai kekuatan, tetapi tidak pernah diisi oleh kekuatan kegelapan. Jadi, apakah aku menggunakan kekuatan kegelapan untuk memperbaiki diri? Kata Qin Chen mengerutkan kening. Jika demikian, dia lebih suka tidak menggunakan kekuatan kegelapan untuk memperbaiki tubuh fisiknya. Dibandingkan dengan tubuh fisik alaminya, Qin Chen tidak ingin kekuatan kegelapan di tubuhnya menghancurkan alam surga. Kata Qin Chen memutar dao surgawi, asalnya mengalir, dan lingkungan seperti dao surgawi kecil telah terbentuk di tubuhnya, dan dia merasa lega. Kekuatan dao surgawi di tubuhnya tidak menolak kekuatan ini. Tampaknya kekuatan gelap ini hadir. Setelah mutasi, ia tidak lagi memusuhi surga. Hanya saja ada beberapa penolakan di antara keduanya. Selama itu tidak bermusuhan, maka tidak ada masalah. Ucap Qin Chen sangat bersemangat. Qin Chen segera menyerap sisa 2 kristal ajaib yang kacau ke dalam tubuhnya, dan benar saja, kekuatan kegelapan yang aneh menyebabkan kekuatan fisiknya sedikit meningkat lagi. Dia mengambil napas, berdiri dengan senyum di wajahnya. Sudahlah, lanjutkan mencari Chaos Demon Crystal, coba keberuntunganmu, dan lihat apakah kamu bisa bertemu dengan Raja Iblis lainnya. Kata Qin Chen. Sekarang dia akhirnya menemukan jalan. Qin Chen secara alami sangat gembira. Ketiga Qin Chen terus bergerak maju. Kemudian, ketiga Qin Chen menemukan beberapa Demon Shadow Kings, yang dipenggal oleh Qin Chen dan memperoleh beberapa Chaos Demon Crystals. Sangat disayangkan bahwa hal-hal seperti kristal iblis kekacauan terlalu langka, dan hanya beberapa Raja Bayangan Iblis teratas yang dapat memadatkannya. Tidak ada pada bayangan iblis biasa sama sekali, dan sulit untuk mendapatkannya dalam jumlah besar. Tapi yang mengejutkan Qin Chen adalah ada beberapa Raja Iblis di pegunungan ini. Ngarai ini aneh. Mengapa begitu banyak Shadow King bisa lahir di sini? Katanya menyingkirkan kristal ajaib yang kacau di Raja Iblis alien ini, dia mengerutkan kening. Kristal iblis yang kacau sering lahir dalam keadaan yang sangat khusus. Itu pasti setingkat Raja Iblis, tapi Raja Iblis di ngarai ini bukankah itu terlalu berlebihan? Ngarai ini cukup aneh. Menggabungkan dengan niat pedang menakutkan yang dirasakan Qin Chen dari dinding batu ini sebelumnya, Qin Chen sampai pada kesimpulan bahwa harus ada sesuatu yang istimewa di pegunungan ini yang mempengaruhi lingkungan di sini. Tuan, kita mungkin mencari di tempat yang salah. Raja Iblis Liger dan yang lainnya tidak melewati tempat ini, jika tidak, mereka juga akan terjebak oleh garis surga ini. Kata King Qiuzi. Qin Chen mengangguk. Dia sudah mengetahui ini. Namun, Qin Chen yakin bahwa master dari 5 sekte setan besar juga melewati daerah ini. Tetapi mereka tidak memasuki garis pegunungan di langit, dan mengambil jalan lain. Terlihat bahwa mereka harus mengetahui beberapa keadaan di sini. Kalau tidak akan sengaja dilewati. Semuanya, hati-hati.
Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Saat mereka semakin dalam, aura pedang di dinding batu menjadi semakin menakutkan. Tiba-tiba, Qin Chen mengangkat kepalanya, pupil matanya tiba-tiba memadat. Yu Qiansu juga berseru. Qin Qiuzi juga mengangkat kepalanya. Pada saat ini, mereka telah sampai di ujung garis langit ini. Apa yang mereka lihat di depan mereka adalah pedang patah yang membentang di langit. Pedang patah ini sebenarnya berukuran ratusan meter, berdiri di antara langit dan bumi, itu setengah patah. Pedang raksasa itu menembus jauh ke dasar pegunungan ini, megah dan sederhana. Saat ini, di atas pedang yang patah, masih ada aura yang ganas, seolah belum dihancurkan bahkan setelah ratusan juta tahun. Itu adalah harta yang mulia, kata Qin Qiuzi menghirup udara, dan Qin Chen serta Yu Qiansu juga terkejut. Ada pedang yang patah di sini, dan dari pedang yang patah itu, Qin Chen benar-benar merasakan kekuatan orang bijak yang kuat. Pedang yang patah ini, itu pasti harta yang mulia Zun di zaman kuno saat itu. Kalau tidak, itu tidak akan disimpan di sini selama ratusan juta tahun, memancarkan energi yang begitu dahsyat dan mengerikan. Aku mengerti, ngarai di langit ini seharusnya terbelah oleh pedang yang patah ini, Qin Qiuzi tiba-tiba berkata. Qin Chen dan Yu Qiansu juga mengangguk, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka bisa melihat bahwa posisi pedang yang patah tepat di seberang garis langit ini. Sangat mungkin bahwa orang kuatlah yang memiliki pedang patah ini. Satu pedang ditebang, membelah dunia dan membentuk pemandangan langit satu garis yang begitu menakutkan juga menjelaskan mengapa ada niat pedang yang begitu menakutkan di dinding batu garis langit ini.